Alhamdulillah Allah hantar anak-anak wali ke tempat yang membolehkan anak-anak wali belajar, mengenal diri sekaligus mengenal Allah. Anak-anak semua ini dipilih Allah. Hidayah itu mahal harganya, tidak boleh dibeli dengan duit ataupun harta. Hidayah itu adalah hadiah dari Allah pada kita. Tapi Walid, Allah terima ke orang macam kami nih. Allah tuh maha pengasih dan penyayang. Selagi kita nakkan Allah dengan tulus, dari hari dan dengan pengorbanan menuju kepadanya, Allah akan bukakan pintu untuk kita. Seluas-luasnya buka mekap semua. Tidak ada lagi batas di antara anak-anak Walid dengan Walid di sini. Walid adalah guru, ayah, sahabat, dan orang yang paling rapat dengan anak-anak Walid. Tanpa ada batas, walau sebesar sebatang jarum pun, cantik sungguh anak-anak wali. Yang pastinya Allah jadikan anak-anak Walid bukan saja cantik dari paras rupa, tetapi juga akhlaknya. Sebentar lagi Walid nak dengar, seorang demi seorang, bermuhasabah diri pada Walid, tanpa melindung apa-apa, karena Walid perlu tahu, perlu kenal anak-anak Walid, untuk membantu anak-anak Walid menjadi kekasih Allah. Rasulullah, Alhamdulillah, Empire, kita ini akan jadi besar. Tan Sri dah wakafkan, dan insya Allah dapat dijemahkan jadi negeri besar. Berapa juta tempat tuh? Abang bayangkan luas kawasan dia. Juta jugalah kayak betul Tan Sri itu orang kaya. Banyak dosa nak kumpul pahala. Itu jadi ada, selain sedekah, amat seberapa sangat. Tapi itulah dah rezeki ujian rumah. Tapi kalau nak bersedekah nih, dia tak kisah pun. Kalau kaya ke miskin ke banyak dosa ke. Banyak pahala apa-apa, ingat Allah ni tak pandang kalau orang tu nak buat kebaikan. Siapapun dia ini udah terbiasa wali. Daripada umur Mia 14 tahun lagi, Mia dah terbiasa. Dah buat semua tu Mia cuba, tapi Mia rasa lain. Kalau Mia tak dapat, Mia tak boleh. Kalau Mia tak ada lelaki, tak apa. Setiap manusia pasti ada buat kesilapan. Kalau Mia nak berubah, Alhamdulillah pasti ada jalan dia. Allah sentiasa terima taubat hambanya Walid. Ia memang nak berubah. Tapi apa pandang wajah, Mia kena anggap, yang Walid ni ayah Mia, jangan malu. Mia boleh kongsi apa aja dengan Walid, sebab Mia datang sini nak berubah kan. Mia jangan takut, apa yang Mia cakap dengan Walid ni, antara Mia dengan Walid saja, orang lain takkan tahu. Dan Walid akan simpan rahsianya. Mia tak boleh kalau Mia tak ada lelaki, tiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Apa Walid rasa, kalau dia tahu apa yang kau lakukan, kau udah langgar perintah dia. Aku ada hak untuk ambil tahu hal suami aku, kau hanya berhak ambil tahu bila Walid berada di dalam rumah. Keluar saja Walid dari rumah, dia bukan lagi hak engkau. Walid wali Allah yang menjadi milik umat Muhammad, tapi apa yang Walid lakukan itu telah melanggar. Jangan sesekali persoalkan apa yang Walid lakukan. Aku istri dia juga, kalau kau rasa kau seorang istri, maka taat dengan dia, jangan jadi istri derhaka. Apakah kau meletakkan sifat cemburu seorang istri itu? Dahaga Rabiatul, sudah-sudahlah. Mencari salah orang, hanya untuk membenarkan satu kesalahan, mungkin Allah hanturkan macam tu. Nanti akan datang. Adalah yang menggantikan tempat Roska tuh, Masya Allah tak. Terlalu ramai orang kat luar tuh bercakap pasal jihad. Rumah lagi banyak bercakap buruk dari baiknya. Tak ada yang pelik di akhir zaman ni. Orang nak cakap macam-macam cakap buruk, jatuhkan agama. Lagi-lagi nak mengaitkan musyrik-musyrik negara kita ni. Ini fitnah akhir zaman. Dajjal dah keluar, betul fitnah. Dan salah satu fitnah dia adalah terlalu ramai orang melanggar syariat-syariat Islam dengan cara menjual agama dan akhirat demi untuk kepentingan kuasa dan harta dunia. Rasulullah SAW bersabda, menjelang kiamat nanti di masa-masa di mana kebodohan diturunkan dan ilmu diangkat, serta banyak terjadi al-haraj, akhir zaman ini Allah akan utuskan seseorang untuk memperbaharuikan agamanya, dan akan muncul panji-panji hitam dari arah timur, lalu mereka memerangi kaum dalam satu peperangan yang belum mereka pernah alami sebelum ini. Dan Rasulullah SAW sabda, jika kamu melihat perkara itu, maka berbaik-ahlah, karena itu adalah khalifah Allah. Dan kamu tahu siapa khalifah Al-Mahdi? Siapa Al-Mahdi? Walid. Walid itulah Imam Al-Mahdi. Jadi berbaiklah dengan dia, berhiburlah dengan dia, minum air kaki untuk dapatkan barakah budak-budak, berebut makanan, doa-doa menyanjung wali. Ni apa yang aku nampak. Tapi belum tentu ibu nampak. Macam mana aku nak bagi ibu nampak? Semua kesesatan yang berlaku dalam cik rumah ni. Macam mana aku nak cakap kat ibu yang Walid? Ni memang sesat, mimpi saya Walid. Wajah Rasulullah tampak tegas. Macam dia nak tengok sampai kita jadi besar, sudah tentu. Ini juga perjuangan baginda untuk rumah akhir sama. Rasulullah juga berpesan pada Walid, supaya kukuhkan kepimpinan Walid dengan melantik jemaah, yang Walid yakin dan mampu untuk sambung perjuangan Walid. Walid belum lagi nak besarkan yakin. Maksud saya Walid
Walid mampu memimpin majlis maaf, supaya jadi seperti pemimpin seperti Walid, macam negeri-negeri yang lain dan kita bimbing ramai lagi, untuk menjadi seperti Hafizah Rabiatul, kita kekurangan pemimpin muslimah. Pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah, dan hukum-hukumnya. Pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah, dan hukum-hukumnya oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Pengertian bid'ah. Bid'ah menurut bahasa diambil dari bida, yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Sebelumnya Allah berfirman, Badi'us samawati wal ardi. Allah pencipta langit dan bumi. Al-Baqarah 2:17. Artinya adalah Allah yang mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Juga firman Allah, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Al-Ahqaf 49. Maksudnya adalah, aku bukanlah orang yang pertama kali datang dengan risalah ini dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, bahkan telah banyak sebelumku dari para rasul yang telah mendahuluiku. Dan dikatakan juga, fulan mengada-adakan bid'ah. Maksudnya, memulai satu cara yang belum ada sebelumnya. Dan perbuatan bid'ah itu ada dua bagian. Satu, perbuatan bid'ah dalam adat istiadat, kebiasaan, seperti adanya penemuan-penemuan baru. Di bidang iptek, juga termasuk di dalamnya penyingkapan-penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-macamnya. Ini adalah mubah, diperbolehkan. Karena asal dari semua adat istiadat, kebiasaan, adalah mubah. Dua, perbuatan bid'ah di dalam ad-diyan, Islam, hukumnya haram, karena yang ada dalam dian itu adalah tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan hal yang baru, berbuat yang baru, di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatannya ditolak, tidak diterima. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang berbuat suatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Macam-macam bid'ah. Bid'ah dalam ad-diyan Islam ada dua macam. Satu bid'ah Qauliyah i'tiqadiyah bid'ah, perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dasar Rafidah, serta semua. Firqah-firqah, kelompok-kelompok, yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Dua, bid'ah fil ibadah, bid'ah dalam ibadah. Seperti beribadah kepada Allah, dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian, yaitu A. Bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Ta'ala, seperti mengerjakan sholat yang tidak disyariatkan, syam yang tidak disyariatkan, atau mengadakan hari-hari besar yang tidak disyariatkan seperti pesta ulang tahun, kelahiran, dan lain sebagainya.